luar biasa kita sudah manunggal, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan Amin. sebentar kita akan mendengarkan pengajaran, sharing dari hamba yang luar biasa, Bapak Yakob Esra. Silakan Pak Yakob. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom Pak Suyatna, terima kasih Ya, Pak Rusli, suaranya bagus ya, main gitarnya bagus, juga perenungan salibnya luar biasa. Amazing Grace ya. Iya, Pak saya diberkati nih, juga Iya. teman-teman Pak Kunata yang saya hormati. Em, Belum, Pak. Saudaraku, hari ini saya secara khusus menyampaikan firman mengenai pengharapan. Tapi pengharapan kalau tidak di dalam Kristus itu pengharapan yang sia-sia. Dalam satu hari saya itu bisa dua atau tiga melakukan konseling secara langsung maupun lewat telepon. Dan rata-rata dari rekan-rekan yang saya konseling itu selalu kehilangan pengharapan. Baik dalam sakitnya, dalam hubungan dengan keluarga, dengan anaknya, maupun bahkan dengan Tuhan, dia kehilangan pengharapan, saudaraku. Hubungan dengan bisnisnya, keuangan, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat, yang kalau itu hilang maka kapal itu bisa oleng. Ya, mari kita berdoa sekali lagi, saudaraku. Bapa di surga, kami Ya, berdoa Pak Bapak. supaya apapun firman yang disampaikan, biarlah berbicara dalam hati nurani kami, pada pikiran perasaan kami, dan iman kasih pengharapan yang ada di dalam diri kami mengalami pertumbuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, pengharapan dalam iman anak Tuhan bukanlah sekedar keinginan atau rasa optimis. Melainkan, ini saya tebali ya, keyakinan yang teguh akan janji-janji Allah. Ya, yang didasarkan pada karakter dan karya Kristus. Tadi Pak John Rusli sudah sekali lagi, mungkin ribuan kali ya, kita sudah mendengar perenungan salib. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita selalu mengingat penderitaannya, bukan kelahirannya. Tidak ditulis loh, merayakan hari Natal itu tidak. Ya, tapi wajib kita melakukan peringatan akan karya salib agar kita ingat akan janji-janji Allah. Saudaraku, pernahkah kita diberikan janji oleh orang yang berkuasa? Pernahkah kita diberikan janji oleh orang tua kita? Pernahkah kita diberikan janji oleh sahabat kita? Dan janji itu terasa menguatkan sekali. Ya, memang kalau kita pada waktu kecil seringkali diberi janji oleh orang tua dan orang tua tidak menepati, kita menjadi tertolak dan kecewa. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, saudaraku. Tuhan itu setia. Tuhan itu menepati janjinya. Nah, pengharapan kita adalah pengharapan di atas firman Allah, atas janji-janji Allah, dan didasarkan pada karakter dan karya Kristus sendiri. Ya, ada ratusan ayat, tapi hari ini saya pilihkan 12 ayat saja tentang pengharapan, saudaraku. Ya, yang pertama, Yeremia 29 ayat 11 ini ayat hafalan ya. Saya mulai umur 9 tahun itu menghafal ayat ini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Ingat baik-baik, damai sejahtera itu adalah salah satu dari 4 tanda kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa.
Ya, di mana ada damai, di situ kita bisa berkarya. Di mana ada damai, kita bisa berkeluarga. Di mana ada damai sejahtera, kita bisa melayani. Dan Tuhan bilang, bukan rancangan kecelakaan. Belum kecelakaan kok mikir kecelakaan. Ya, untuk antisipasi, Pak. Oke, boleh. Tapi setelah itu katakan firman ini. Bahkan, saudaraku, firman ini menjamin keselamatan nyawa kita. Untuk memberikan kepada kita hari depan itu sumber kekhawatiran ya. Kalau kita mengkhawatirkan satu hari, seminggu, sama sebulan, mana yang paling khawatir? Sebulan ya. Jadi hari depan penuh pengharapan itu membuat kita menjalani hari-hari kita dengan kekuatan dari Tuhan. Ya. Saudaraku, Roma 5 ayat 3 sampai 5 ini ayat favorit saya juga ya. Ya, kita tahu bahwa penderitaan ya karena kebenaran itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji ya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Luar biasa ya. Jadi bagi setiap kita yang sedang berdoa untuk sakitnya ya, berdoa untuk hubungannya supaya dipulihkan, keuangannya, dan lain sebagainya. Kita sudah hidup kudus, sudah melakukan perjamuan kudus, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Tetap setialah, tetap pegang janjinya bersama dengan saudara seiman. Maka kita menjadi tekun dan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan pasti tidak mengecewakan. Apa itu pengharapan yang tidak mengecewakan? Pengharapan yang telah menjadi kenyataan. Ya, pengharapan yang pasti menjadi kenyataan. Nah, ini ayat selanjutnya Ibrani 11 ayat 1 saudaraku. Ya, ini ayat yang populer ya. Tetapi penting sekali pagi ini disampaikan supaya roh kita bangkit ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Apa yang tidak bisa kita lihat? Di balik tembok, apa yang tidak bisa kita lihat? Hati orang, apa yang tidak bisa kita lihat? Hari esok, apa yang tidak bisa kita lihat? Tuhan, apa yang tidak bisa kita lihat? Serangan roh jadi udara, bahkan gelombang handphone itu tidak bisa kita lihat. Itu sebabnya ini intermezzo sedikit ya. Handphone kalau kita lagi istirahat, jangan dekat dengan kita. Ya, karena itu mempengaruhi tidur kita. Gelombang-gelombang yang ada di kota itu ada jutaan sehingga kita merasa lelah, cepat lelah. Kalau kita keluar kota ya, banyak oksigen, gelombang sedikit ya, itu merasa segar sekali. Nah, saudaraku, kembali pada iman adalah dasar jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan itu ya punya dasar yaitu iman. Kalau kita punya pengharapan, iman kita kuat. Kalau kita punya kasih, maka iman kita akan menjadi kenyataan. Mazmur 42 ayat 5, saudaraku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jiwa itu pikiran, perasaan, kemauan, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Ya. Jangan berharap pada orang lain. Jangan berharap pada kekuatan diri sendiri. Jangan berharap pada pengalaman kita. Jangan berharap kepada masa lalu. Dulu saya bisa, sekarang saya pasti bisa. Itu jangan sampai kayak begitu ya. Nah, saudaraku, pengharapan kepada Allah akan melatih hati nurani kita agar terus tertuju kepada Allah. Ya. Nah, ayat selanjutnya adalah Yesaya 40 ayat 31.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, waiting upon the Lord, Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, siapa yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Why? Because we are waiting with hope and faith and love. Tuhan, kami percaya ketika kami duduk setiap pagi di Mesbah Koremdio ini, kekuatan kami menjadi baru. Kekuatan roh kami, kekuatan jiwa kami, dan kekuatan tubuh kami sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini menjadi kuat kembali. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan, perhatikan saudaraku, satu-satunya mata air pengharapan adalah Allah sendiri, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Sekali lagi, ini dua tandanya ya. Kerajaan Allah itu ditandai dengan apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Jadi kalau kita percaya Allah sebagai sumber atau mata air pengharapan, maka kita memiliki ketenangan batin, damai, dan ada kekuatan baru, saudaraku. Haleluya. Ya, Kolose 1 ayat 27 berkata bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bukankah hidup kita rumah Tuhan? Bukankah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, itulah adalah gereja Tuhan? Bukankah setiap pagi ini adalah gereja tubuh Kristus, saudaraku? Gereja bukanlah bangunan yang tiap minggu kita hadiri. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya, saudaraku, di mana Kristus ada di tengah-tengah kita. Kenapa Kristus perlu di tengah-tengah kita setiap pagi? Karena Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan yang akan kita terima. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 3, saudaraku, karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ya, membuat kita percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Ya, pendiri agama lain mati ya selesai. Tapi Yesus mati 3 hari bangkit. Dan kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku, 2 hari lalu saya terlibat pembicaraan dengan isu kebangkitan Tuhan Yesus yang ditolak oleh dunia. Dan saya teringat apa Matius 25 ayat 15 bahwa itu ahli Taurat menyuap tentara Romawi, dan tentara Romawi itu melakukan apa yang diperintahkan oleh ahli Taurat itu, menyebarkan bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, dan itu tersebar sampai sekarang. Itu kata firman Tuhan ya di Matius 25 ayat 15. Itu tidak benar, saudaraku. Firman Tuhan berkata Yesus mati dan bangkit. Dan para ahli Taurat ketakutan karena itu sudah disampaikan, dinubuatkan sebelum Yesus mati. Saudara, kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa kita kalau mati akan dijemput oleh Tuhan Yesus dan masuk di dalam kerajaan surga, di dalam taman Firdaus. Karena kebangkitan Yesus Kristus, kita sekarang ini bisa bangkit dari dosa dan kelemahan kita. Karena kebangkitan Yesus Kristus, kita ini bisa dikuatkan kembali dan punya pengharapan di kerajaan 1000 tahun untuk memerintah bersama dengan Kristus. Dan dikatakan karena kebangkitan Kristus kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Siapa yang sudah lahir baru, saudaraku? Banyak sekali kita semua kan? Ya. Nah, kalau kita sudah lahir baru, hidup kita itu pasti punya pengharapan. Ya, nanti saya akan doakan orang sakit. Saya akan doakan persoalan-persoalan rumah tangga, keuangan, dan apapun. Saya suka berdoa dan mendoakan. Saya percaya pengharapan setiap kita
masih ada sampai hari ini. Titus 2 ayat 13 saudaraku berkata, sambil menantikan pengharapan kita yang penuh berbahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus kepada muridnya Titus berkata, jangan sampai kita tidak menantikan pengharapan yang kita punya dengan rasa bahagia. Jadi teman-teman, kalau kita punya pengharapan itu mungkin belum sembuh, mungkin belum pulih, mungkin belum melihat yang kita doakan itu terjadi, tetapi kita itu bahagia, tenanglah. Ya udah, mau apa lagi? Dan kita mendapat pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saya mengalami itu, saudaraku, dan saya percaya bahwa kita semua bisa mengalaminya. Kemuliaan dari Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Mazmur 71 ayat 14 berkata, tetapi aku senantiasa akan berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Apa hubungan pengharapan dan pujian? Mana lebih dahulu? Tentu saja pengharapan dan ditambah dengan pujian. Kita memuji, menyembah, berdoa, beriman karena kita senantiasa bersyukur apapun yang terjadi. Orang yang lahir baru memiliki pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan, saudara. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada. Amin, ya. Dan harapanmu tidak akan hilang, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang hubungannya rusak dipulihkan. Dalam nama Yesus, ayo bangkit saudaraku. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah lenyap. Tidak pernah lenyap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Itu lagu dari Ratapan pasal 3, 21, 23, saudaraku. Ya. Nah, bagaimana tadi itu ayat-ayat ya, sekarang aplikasi praktis pengharapan dalam kehidupan kita. Ya, aplikasinya itu bagaimana gitu. Ya, seringkali kita pinter baca firman, tapi untuk melakukan itu susah amat gitu ya. Nah, saya tuliskan nih aplikasinya. Berdoa dengan harapan. Doa itu jangan cuma minta. Doa itu bersyukur. Doa itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, lakukan saat berdoa. Nyatakan janji Tuhan. Ketika berdoa, Tuhan menurut firman-Mu dalam Matius 18 ayat 18, apa yang kami ikat di bumi ini terikat di surga. Oleh karena itu kami ikat semua ya kuasa jahat di dalam hidup saudaraku, keluar dalam nama Yesus, seperti itu ya. Jadi ada firman, doa dengan firman, dan ungkapan harapan kita dengan iman ya. Itu adalah doa dengan harapan. Contohnya, Tuhan, aku percaya Engkau menyediakan masa depan yang penuh damai seperti dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi ada ayat yang kita sampaikan, kita katakan ketika kita berdoa itu, saudaraku. Untuk teman-teman co-host yang berdoa untuk bangsa, untuk apapun, jangan lupa cari dasar ayatnya. Maka itu adalah doa dengan harapan.
Harapan akan apa? Kebenaran firman. Harapan akan apa? Akan janji Tuhan. Maka doa kita itu adalah doa yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, bangun rutinitas iman. Kenapa harus rutin, saudaraku? Harus setiap pagi. Koram Dio ini kalau nggak salah sudah 5 tahun ya. Tiap pagi tidak ada liburnya, itu tidak ada liburnya. Minggu juga ada, hari besar juga sudah ada. Terus ya, ini luar biasa ya. Kita bersyukur kita ada di tengah-tengah komunitas yang benar. Benar ya, bangun rutinitas iman. Iman itu karena firman, karena pujian penyembahan. Lakukan mulai hari ya, pagi hari dengan membaca firman dan renungan pengharapan. Setiap pagi baca satu mazmur yang membangkitkan harapan. Ya, tidak perlu satu pasal, tapi satu ayat mazmur yang bisa membangkitkan pengharapan atau kitab Amsal ya. Jadi iman itu dibangun oleh firman. Firman itu bisa menghasilkan iman. Yang ketiga, mari kita pilih untuk bersyukur, saudaraku. Bersyukur itu tidak tergantung situasi. Bersyukur tidak tergantung dari jawaban doa. Bersyukur tidak tergantung dari kondisi. Bersyukur adalah melihat kepada Allah yang baik. Adonai Elohim, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Mokades, Jehovah Shalom. Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat. Kita bersyukur punya Allah seperti itu. Saudaraku, di Jogja itu ada keraton yang namanya karyawannya abdi dalam. Ya, mereka tidak digaji. Mereka hidup untuk raja di situ. Dan hidupnya selalu bersyukur karena dicukupi mulai anak istri, sekolah dan semua. Ya, saudaraku, kita ini abdi dalam Allah. Mari kita syukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Biasanya kita nggak bisa bersyukur karena kita melihat ke atas orang yang lebih bagus. Membandingkan orang yang sudah diberkati, sudah sembuh, lebih bahagia. Tapi kalau kita melihat ke bawah, banyak orang yang lebih buruk dari kita kan? Ya, udah sakit, nggak ada duit, nggak ada teman, nggak didoakan lagi. Aduh, kasihan ya. Saudara, gantilah keluhan dengan ucapan syukur atas hal-hal kecil. Ya, bisa makan itu bersyukur, bisa minum bersyukur. Maaf, bisa buang air kecil, buang air besar, bisa tidur nyenyak, bisa nafas bersyukur, bersyukur. Ya, katakan terima kasih Tuhan walau belum melihat jalan keluar. Aku percaya Engkau tetap bekerja. Nah gitu, ya. Yang keempat, bersaksi di tengah penderitaan. Di dalam BR kita tetap menyatakan bahwa aku percaya. Bagikan pengalaman bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan saat masa sulit. Ya, ceritakan kepada rekan BR maupun saudara seiman bagaimana Tuhan menghibur kita saat masa-masa kesulitan atau kehilangan. Ya, kesaksian membuat iblis takut, saudaraku. Ya, ayo mulai di Koram Dio ini ada yang bersaksi. Ini kurang nih kesaksian di Koram Dio ini. Ya, bagaimana Tuhan menolong. Ya, kalau di BR juga harus ya bersaksi ya. Yang kelima, dekatkanlah diri pada komunitas iman, bukan komunitas gosip, bukan komunitas apa ya, yang negatif ya. Bergabung dalam kelompok kecil, saling menguatkan dalam pengharapan. Contohnya doa bersama, mingguan, atau renungan online bersama sahabat ya. Nah, saudaraku, yang keenam, tuliskan harapan-harapan kita yang mencatat janji Tuhan. Contohnya, tulis doa pengharapan untuk keluarga, masa depan,
dan pelayanan kita. Ya, jadi penting sekali untuk membuat jurnal. Saya lakukan ini, saudaraku, dan um, ketika dijawab, saya juga tulis kapan Tuhan menjawab dan apa jawaban Tuhan. Itu luar biasa. Ya, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan, dan kita bisa menulis doa-doa kita untuk keluarga, masa depan, dan pelayanan kita. Ya, yang ketujuh, saudaraku, menghibur orang lain. Ya, pengharapan itu menghibur orang lain karena kita punya pengharapan, karena kita terhibur. Ya, jadi pembawa harapan untuk mereka yang lemah dan putus asa. Hari ini saya jam jam berapa ya? Jam 8 nanti ya. Ketemu dengan seorang yang punya banyak persoalan ya. Nanti juga jam 12 juga ya. Juga nanti jam 3 sore, jam 6 sore ya. Kita menghibur orang lain, menjadi pendengar yang baik, membawa pengharapan bagi mereka yang lemah dan putus asa. Kirim pesan penguatan lewat ayat Roma 15 ayat 3 kepada teman yang sedang sakit, di mana Tuhan itu penyembuh, Jehovah Rafa, ya, atau ayat-ayat yang lain. Nah, saudaraku, mari kita renungkan pengharapan adalah jangkar jiwa, Ibrani 6 ayat 19. Bukan sekedar positif thinking, tetapi iman yang tertambat pada pribadi Yesus yang hidup. Haleluya. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh kekecewaan, pengharapan dalam Kristus adalah satu-satunya pegangan yang tidak tergoyahkan. Kalau saudara mulai tergoyahkan, berarti mungkin terlalu banyak berita selain firman. Ya, pikiran kita ini kan dimasuki oleh panca indera kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, ya, kita hirup. Ya, panca indera kita membuat satu kesimpulan di dalam uh, otak kita, saudaraku. Mari kita punya pengharapan. Nah, uh, berikut adalah musuh-musuh utama yang dapat menghancurkan pengharapan pada janji Tuhan. Ya, ini adalah musuh disertai ayat firman Tuhan agar kita dapat mengenalinya dan melawannya dengan firman. Ya, jadi ada musuh pengharapan dan ayat pendukungnya. Ini penting sekali. Saudara bisa mendapatkan slide ini nanti di kolom chat ya. Juga saat teduhnya selama 1 minggu. Saya selalu mengajar selama setahun ini karakter Kristus bersama dengan saat teduhnya ya selama 1 tahun. Pertama, musuh pengharapan ketakutan ya. Ketakutan membuat kita ragu akan pemeliharaan dan janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Melainkan roh yang membangkitkan kuasa, haleluya, kasih dan ketertiban. Hidup kita penuh kuasa, penuh kasih, dan tertib. Dalam bahasa aslinya, hidup kita sesuai dengan kaidah Allah. Haleluya. Ya. Yang kedua, keputusasaan atau despair ya. Putus asa terjadi ketika seseorang merasa harapan tidak mungkin dipulihkan. Mazmur 42 ayat 11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Ratapan 3 ayat 21, 23, pengharapan di dalam Tuhan tak pernah lenyap sebab tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Ketakutan hilang, keputusasaan hilang. Kita mau bangkit lagi, saudaraku, pagi ini. Ketiga, keraguan, doubtness. Meragukan karakter dan janji Tuhan adalah serangan langsung terhadap iman dan pengharapan kita, saudaraku. Yakobus 1 ayat 6-7, orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Orang yang demikian tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan.
Markus 9 ayat 24. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, kalau kita kehilangan pengharapan, kita berseru, Tuhan, tolong aku yang kehilangan pengharapan. Keempat, delay of fulfillment, keterlambatan. Kita merasa Tuhan kok terlambat. Kita yang merasa Tuhan nggak pernah terlalu cepat atau terlambat. Janji Tuhan tidak selalu langsung digenapi, saudaraku. Dan keterlambatan bisa menumbuhkan kekecewaan. Sebenarnya kata terlambat itu dari pihak kita ya. Tuhan nggak pernah terlambat. Amsal 13 ayat 12, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Habakuk 2 ayat 3, penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi akan menjadi kenyataan pada waktunya. Jika berlambat-lambat, nantikanlah itu. Ya, saudaraku, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam koram dia saling menguatkan, dalam break up room saling menguatkan, maka kita bisa menunggu janji Tuhan sampai menjadi kenyataan. Yang kelima, suara negatif dan dari perkataan manusia. Ya, orang-orang sekeliling kita dapat melemahkan iman kita dengan komentar atau logika manusia. Mereka berkata, percuma kamu ikut Tuhan, mana buktinya, dan lain sebagainya. Bilangan 13 ayat 31-33, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kami. Ini perkataan siapa, saudaraku? Orang-orang yang negatif. Mazmur 1 ayat 1, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, hati-hati perkataan, apalagi kalau kita auditori, ya, yang telinganya tipis, telinganya terlalu terbuka lebar, ya, apa-apa didengar langsung dipercayai. Please deh, ya, hari ini biarlah kita belajar memfilter, menseleksi apa kata orang. Kalau itu melemahkan, ditolak dalam nama Yesus, ya. Yang keenam, dosa yang tidak diselesaikan. Kita harus bertobat setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Dosa menghalangi persekutuan dengan Allah dan membuat hati tumpul terhadap janjinya. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, yang memisahkan kita bukanlah Tuhan sendiri, tapi respon dosa kita yang tidak bertobat. Ya, ketujuh, kemunafikan rohani, saudaraku. Kehidupan yang nampak rohani tapi tidak berakar pada iman sejati membuat pengharapan menjadi palsu juga dan rapuh. Ya, apa yang menguji iman kita? Ya, api, saudaraku. Apakah kita terdiri dari emas atau besi atau apa? Kayu yang mudah terbakar? Ya. Orang yang kuat teruji ketika dia mengalami penderitaan karena kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Father God, I pray in the name of Jesus, let our strength inside us, built by suffering of God. Biarlah apa yang kita alami, saudaraku, membangun kekuatan di dalam iman kasih pengharapan kita. Yang kedelapan, lupa akan janji dan karya Tuhan. Lupa. Bukan nggak tahu, lupa aja. Udah pernah dengar tapi lupa. Melupakan karya Tuhan di masa lalu menyebabkan kehilangan arah dan pengharapan. Hitung berkat satu-satunya. Ingat, kalau Tuhan sudah menolong pada masa lalu, Tuhan pasti menolong pada masa sekarang. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan menyelesaikannya, saudaraku. Mazmur 103 ayat 2. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Ulangan 8, 11, 14. Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu.
Yang kesembilan, fokus pada keadaan, bukan pada Allah. Itu musuh. Fokusnya pada janji Tuhan, bukan pada situasi. Mana, belum terjadi. Ketika mata kita tertuju pada situasi daripada Allah, pengharapan mulai luntur, saudaraku. Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika ia melihat angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ini Petrus ya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, come on. Let we see unseen. Let's see the unseen. 2 Korintus 4:18. Mari kita belajar melihat yang tidak terlihat. Janji Tuhan, Allah yang bekerja, para malaikatnya yang menyertai kita. Ke-10, kelelahan rohani. Ya, ketika seseorang lelah secara rohani, ia cenderung menyerah dan kehilangan harapan. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, saudaraku, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Cara melawan musuh pengharapan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Ya, Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mari bangun persekutuan yang menguatkan iman, saudaraku. Ingat karya Tuhan di masa lalu yang masih berlaku dari dulu, sekarang, selamanya. Mari berdoa penyembahan secara aktif. Berpegang pada janji Tuhan meskipun belum terlihat. Nah, saudaraku, saya berikan pertanyaan diskusi di breakout room. Ceritakan dengan jujur apa saja musuh pengharapan kita, ya. Jadi tadi saya sudah kasih 10 ya. Kita yang mana tuh? Ya. Kedua, bagaimana kita maksimal berpengharapan lagi? Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh itu bisa maksimal lagi? Ya. Ayo kita berdoa atas firman ini. Father God, I pray in the name of Jesus. I've been told to them, Lord, I'm finished, but right now I want you move mightily with your power, with your peace and joy. Bapa di surga, biarlah kasih setiamu bekerja sesuai dengan firman-Mu. Sembuhkan yang sakit, ya tolonglah yang lemah, dan dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami meteraikan firman-Mu ini dengan iman kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya serahkan kembali teman.